Shalom saudara yang kasih Tuhan, Merry Christmas, selamat hari Natal. Suasana Natal ini, mari saudara kita tidak melakukan hal yang jahat. Rencana pikiran yang jahat kita harus buang semuanya. Kita harus menggantikan dengan pikiran yang baik. Kita harus juga melakukan hal-hal tentang yang baik. Dan kita membuat perencanaan yang baik. Mungkin kita ingin merusak atau menyakiti hati seseorang, ingin membalas dendam atau membalas sesuatu. Saudara, kita harus tinggalkan itu, kita kembali kepada ajaran Yesus. Biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Bahkan musuh pun kita mesti doakan, kita mesti mengasihi. Bahkan orang yang mengutuk kita sekalipun, buang dari hati kita hal itu. Karena apa yang orang kutukan kepada kita, jikalau saudara itu tidak berkenan, itu tidak akan kena. Sehingga saudara tidak usah takut. Justru kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Demikian juga orang saudara musuh-musuh kita harus doakan juga. Karena Natal ini, saudara, kita jangan sampai mengisi hari-hari Natal ini dengan rencana dan pikiran yang jahat. Justru kita membekali Natal ini dengan pikiran yang positif dari Tuhan, kebenaran. Supaya ketika kita masuk Natal dan kemudian kita masuk pada tahun yang baru, kita itu saudara tinggal jalan lurus. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberkati kita, yang menyertai kita. Apa yang selalu menghadang kepada kita, berkat-berkat pekerjaan kita menjadi terhalang. Karena pikiran kita banyak pikiran yang tentang salah. Waktu kita terbuang dengan pikiran sama, sehingga ide-ide yang dari Tuhan itu tidak bisa masuk. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami pada suasana Natal ini, supaya hati kami, pikiran kami, segala rencana kami, Tuhan yang mengisinya, Tuhan membersihkannya. Kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan masa persoalan tantangan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka yang sakit juga. Tuhan tolong mereka semua, memberi kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka itu adalah para ahli Taurat. Berkata kepadanya, itu adalah Herodes. Karena Herodes memanggil mereka, bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Maka para ahli Taurat datang kepada dia dan menyampaikan seperti itu. Kita lihat terus. Dan engkau Bethlehem, itu yang tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yaitu dikatakan saudara melalui kutipan kitab para nabi, yaitu kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Dan ahli Taurat itu menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab Nabi Mika itu kepada Herodes. Dan itulah menunjukkan tentang Bethlehem akan lahir seorang pemimpin besar, ya, seorang raja besar yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala itu tertulis lengkap sekali saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini memang dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sehingga ketika orang-orang bertanya kepada dia, berapa umurmu? Mengapa engkau berkata Abraham melihat aku? Maka Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara, bahkan dialah yang mungkin menjumpai Abraham itu. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Inilah yang dimaksud saudara, bahwa iblis hendak membunuh bayi Yesus melalui Raja Herodes.
Sehingga Raja Herodes itu memanggil orang-orang ahli Taurat itu untuk menyampaikan di mana Mesias itu dilahirkan. Nah, setelah dia mendapatkan keterangan dari para ahli Taurat yang mengutip kitab para nabi, akhirnya dia menyampaikan kepada para orang Majus itu. Sehingga orang Majus itu dipesani, kalau kamu sudah sampai ketemu, beritahu aku mau menyembah dia. Tetapi saudara, jelas sekali bahwa Herodes ini bukan ingin menyembah, namun dia ingin membunuh. Mungkin ada rasa persaingan, kok bukan anak saya, ini ada raja, nanti akan menyaingi, lebih baik saya bunuh di awal. Itulah iblis masuk di dalam Herodes. Sama seperti apa yang Yesus pernah dikatakan dalam kitab suci, yaitu bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular sehingga remuk. Nah, itulah Yesus Kristus, keturunan saudara dari Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Tetapi juga dikatakan bahwa ular akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis juga akan meremukkan tumitnya. Dan iblis ini masuk kepada Herodes melalui iri hati, sakit hati, merasa tersaingi, merasa terkejut, takut. Iblis masuk di situ ingin membunuh bayi Yesus. Jadi saudara, kalau hati kita penuh dengan hal-hal iri hati, sakit hati, takut disaingi, pasti iblis bisa masuk. Sehingga hati kita hari ini pada suasana Natal ini, jangan lagi saudara kita merasa tersaingi, takut, iri hati. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau ada saudara kita berbuat jahat kepada kita, mungkin merugikan kita, jangan takut. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Mungkin kita sejenak menderita, namun kemudian Tuhan membalaskannya. Tetapi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, apa yang ditabur akan dituainya juga. Karena kita yakin kita ada Tuhan, jangan menghakimi sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu, apa yang kita hadapin, saudara, apa yang orang lain perbuat bagi kita, jangan kita membalasnya. Karena hak kita, saudara, bukan untuk membalas, untuk menghakimi. Tetapi hak kita adalah untuk mendoakan mereka dan mengampuni mereka. Itulah sebenarnya kalau kita mau memberikan Natal ini, yaitu hati kita kepada Tuhan. Supaya Yesus juga lahir dalam hidup kita. Dan disitulah kebenaran akan muncul. Dan kebenaran akan memerdekakan kita. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan masa depan kita yang gelap akan menjadi terang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan, kami meninggalkan semua hati kami yang penuh dengan iri hati, kebencian, dendam, sakit hati, supaya kami tidak ditumpangi iblis. Biar pada Natal ini hati kami diisi oleh firman, kasih, kebenaran, supaya masa depan kami yang gelap boleh menjadi terang kembali. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan yang sakit. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, apapun pergumulanmu saat ini yang kau hadapin, berat atau ringan, baik dalam soal ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, maupun karir, studi, pasangan hidup, pengharapan, bahkan yang sakit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagi yang sakit. Yakinlah tangan-tanganmu akan diberkati Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk memulihkan hatimu dan menyembuhkan penyakitmu. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Biar hari ini juga Tuhan, engkau memberkati mereka, memberikan masa depan kepada mereka yang terang. Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.